Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruhnya yang hadir, tokoh masyarakat dari jajaran pemerintah, TNI, Polri, anggota legislatif, baik yang di Jakarta maupun yang di provinsi, semuanya saja tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa tak sebut satu persatu karena terlalu banyak tokoh semua di atas. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini ceritanya ngaji persatuan umat dan menghidupkan akhlak mulia. Ini sesuatu yang gampang diomongkan, susah untuk dijalankan. Ngomong persatuan itu gampang, tapi susah untuk dijalankan. Kenapa? Karena manusia itu sendiri adalah simbol persatuan. Jadi manusia itu sudah simbol persatuan, makanya kadang kalau disuruh bersatu angel. Loh, manusia itu sendiri sudah simbol persatuan. Kalau nggak ada persatuan laki-laki dan perempuan, nggak ada manusia. Loh ya kan? Manusia itu sudah lahir karena simbol persatuan dan simbol kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ya begini ini, perempuan ya begitu itu. Nah ya kan, yang dimana dunia ini menjadi paling rumit itu dan paling berbeda itu kan laki-laki dan perempuan. Tapi bisa bersatu lahir manusia, maka manusia itu sungguhnya simbol persatuan. Dan manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Karena manusia di dalam dirinya itu bagian dari persatuan. Pengen sehat aja harus bersatu sama ayam. Loh, kalau nggak bersatu sama ayam, sampai mau cari kesehatan dari mana? Makan batu. Lah ya, manusia pengen punya anak dan kuat bikin anak aja bersatu sama kambing. Jadi ya kan, makan sate terus malam Jumat jos. Nah ya manusia ini. Loh, makanya manusia hidup itu kan karena makan. Makan itu simbol persatuan. Makanya makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Ayo, kenapa makan itu barik lana? Kita itu kalau makan sereten ya sereten dewe. Kenapa mutakallim ma'al ghair? Kenapa bukan mutakallim wahdah? Ya karena makanan itu hasil kerjaan orang banyak. Gak bisa dinafikan. Manusia kuat hidup ini karena makan. Makan itu simbol persatuan, makanya barik lana. Yang nanam siapa? Gitu. Yang bikin slab siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Yang bikin bumbu berapa orang? Yang nanam bawang putih, bawang merah beda-beda. Jadi enak karena dikasih garam. Apa orang sini punya garam? Yang punya garam orang pantai. Dan ketika bikin garam kita nggak pernah ngerti, jangan-jangan dia kencing ditambah garam. Ya nggak ada yang tahu. Makanya yang paling pas itu orang Jawa. Karena nggak tahu dia kencing atau tidak, makanya dinamakan uyah.
Uyah karena sebelahnya persis uyuh. Lo kan ya sama-sama asin. Nah, itu simbol persatuan. Lo hidup paling dasar itu tuh simbol persatuan. Manusia lahir hanya Nabi Isa sama Nabi Adam yang tidak butuh persatuan. Makanya Nabi Adam itu dan Siti Hawa itu enak. Gak ada Siti Hawa sama Nabi Adam ribut sama mertua. Mana ada sejarah Nabi Adam ribut sama mertuanya? Gak ada. Karena manusia pertama. Tapi anak Nabi Adam ketika mulai jatuh cinta, dia butuh pasangan. Artinya butuh yang lain. Ketika butuh makan, butuh yang lain. Harus masuk perut, butuh jagung, butuh pisang, butuh apa. Nah itu makanya manusia ini simbol persatuan. Tapi sebagai simbol persatuan, manusia ini memang yang paling kuat. Di antara persatuan ini yang paling kuat ya manusia. Karena apa? Manusia ini dicipta untuk menjadi yang terkuat. Diciptakan untuk menjadi khalifah. Diciptakan untuk menjadi khalifah. Diturunkan langsung dari langit sana. Jadi manusia itu yang di sini makanya kadang nggak kerasa itu karena bukan penduduk asli. Manusia ini transmigran. Bukan transmigran dari Jawa pindah ke sini namanya Wonosari, Wonosobo, bukan. Manusia itu transmigran asli, kampungnya bukan di sini, kampungnya di langit sana. Jadi the real alien itu ya manusia. Ini manusia bukan penduduk sini, yang asli sini kan celeng itu asli sini. Sapi, kadal, komodo, nyambe, renggiling, garangan itu asli sini. Kalau manusia enggak dari langit sana, makanya ahsani takwim, bentuknya terbaik. Manusia ini yang terbaik. Hidung gajah ya gitu, hidung manusia begini. Tangan monyet itu walaupun mirip tapi beda. Enggak ada monyet bisa cewek, enggak bisa. Manusia yang terbaik. Udah terbaik manusia. Tangannya terbaik, matanya terbaik. Tapi manusia ini memang diciptakan untuk jadi pemimpin. Makanya manusia itu menangan manusia. Harimau, monyet menempati hutan sekian tahun gak ada masalah, masih utuh. Begitu manusia datang, hutan habis. Lalu makanya manusia itu musuhnya banyak. Karena menghabisi habitat munyuk, habitat apa untuk nanam padi. Maka jangan heran ketika nanam padi, munyuk cari tempatnya, ketemu padi dimakan. Dulu ini kan dulu tempatnya tikus. Begitu kita bikin lapangan, tikusnya disuruh pergi. Maka jangan heran tikusnya lari ke rumah-rumah makan makanan di rumah. Manusia harus siap. Manusia kan memang diciptakan untuk merusak dan menumpahkan darah. Karena manusia ini harus merusak. Kalau nggak merusak, nggak jadi manusia. Lo mau lahiran merusak anak perempuan orang. Lo kalau nggak dirusak ya nggak ada apa-apa. Memang bisa di online. Jadi manusia diciptakan Allah kan. Atau di alufiha mayyubsitu fiha wa yasrikut. Memang rusak. Bikin rumah batu merusak gunung. Bikin rumah kayu merusak hutan. Bikin lapangan sepak bola merusak tempatnya tikus, merusak. Makanya kalau manusia datang apa yang nggak rusak? Pasti rusak. Burung yang hebat terbangnya kayak gitu, begitu kena manusia habis. Dipelintang, di mulut, ditembak. Ikan sehebat apapun dia berenang, ketika manusia datang habis.
dijenuh, dipotas, disetrum. Lu saya pernah itu pagi-pagi ada kolam itu masih ada ikannya tapi nggak bisa dicekel karena kita anak pondok kan randuwe jaring, randuwe apa-apa nggak punya. Tak kumpulin santri 600 kencing di kolam itu mabuk ini. Kalau pengen nyoba, coba aja. Orang selapangan kencing di tempat yang sama, mabuk ikan. Walaupun ikan sapu-sapu. Udah habis semua, lautan dikasih kapal, habis. Makanya manusia ini menangan. Bau yang harum disemprot-semprot, dia dicium. Ngerti pojok kuku itu bau diudak-udak, diambos. Ya ini mah yang kita bahas ini. Makanya kita harus bersatu dan berakhlak itu karena kita bahas manusia dulu. Sampai itu potretnya kayak apa. Nah, hebat kecil itu kayak kecil itu paling lemes itu kan. Karena bukan penduduk sini. Makanya ketika lahir itu menyesuaikan diri lama karena bukan penduduk asli. Mentok asli sini begitu lahir renang. Sapi asli sini lahir 3 hari cari makan. Nah manusia, karena bukan asli sini 9 bulan melet ini. Menyesuaikan dirinya lama. Kalau orang Jawa bilang, saku repe langit, sak lumai bumi, tidak ada. Ono bayi kok apes sih, kayak bayi menungso. Tidak ketemu. Tapi kecil yang apa, tete itu kalau gede, rakusnya, ya Allah. Nggak ada yang bisa ngalahkan. Kecil dikasih makan, dikasih minum susu gitu, gitu banter dikit, gitu. Kalau udah gede, apa yang nggak masuk? Bir masuk, arak, lebu. Kecil dikasih makan degan, dikerok-kerok, keselak, pisang saja diulet-ulet gitu. Kalau udah gede, aspal masuk. Dibilang ke sana-sana. Aspal masuk, cor masuk semua manusia. Jadi gak usah heran karena itu manusia. Makanya manusia itu harus diajari karena memang sukanya ngerusak dan suka menumpahkan darah. Dalam satu hari darah ayam berapa yang dihabisi sama manusia? Darah kambing berapa? Darah berapa yang ditebang untuk manusia ini? Makanya manusia itu selalu diajari ngaji. Nah yang ngajar ngaji namanya nabi 1, nabi 2, nabi 3. Tapi ndablek terus manusia, emang manusia. Malaikat aja udah paham, oh manusia gak apa-apa gitu. Makanya malaikat gak bosan-bosan nyatet terus dicateti aja, gak bosan. Coba kalau guru BP disuwek itu catatannya. Dicatat, dihapus, dicatat, hapus, catat, hapus. Malaikat ini, ya Allah ini manusia ini. Itu kan Nabi pertama, ya sudah mulai kacau. Anak Nabi pertama udah kacau, anak Nabi kedua, Nabi Idris umatnya udah ngeyel, Nabi ketiga anaknya udah nggak percaya, Nabi kelima Nabi Soleh untanya disembelih. Jadi manusia dablek itu dari dulu bukan sekarang, jadi nggak usah heran. Makanya nggak usah terlalu banyak ngelus kata ya Allah dableknya udah dari dulu dablek. Namanya manusia. Nabi keempat aja sudah dablek umatnya. Nabi keenam Nabi Ibrahim udah ngaku jadi Tuhan namanya Namrud. Makanya saya kadang itu untuk urusan Nabi ke-25. Umat Nabi ke-25 ini tambah jauh pasti tambah dablek. Makanya saya nggak terlalu mikirkan dableknya sampai ngapain gitu. Lah ya, lah orang Wonosari ini kan gak ada yang bodoh. Datengin saya ngaji kan bukan untuk ngajar apa-apa, cuma pengen lihat saya aja itu. Ya, ini saya juga gak terlalu GR. Oh hebat Kiai Mafik diundang oleh masyarakat Wonosari karena rindu tausiah. Gombal. Ini udah gak ada yang bodoh. Wong Wonosari gak ono sing goblok, meng dablek. Jadi makanya saya
datang udah nanti aja sampai jam sana jam 10 atau jam 11 nggak usah dipikirin. Loh, mereka nggak mau ngaji ben meruh kula. Makanya ketika saya datang ke coba kalau pengen denger tausiah duduk ini saya datang berdiri koyokan salaman untuk ono banser jangan karena banser juga ngerti. Jadi makanya saya kadang ini ya sudah saya udah wong kene wis pinter kabeh meng dablek ngono. Ini umat Nabi terakhir, Nabi ke-25. Jadi makanya ya sudah, saya itu kadang kalau datang ke sebuah tempat ini hanya sekedar mengingatkan jangan lupa kita ini manusia gitu aja, dan manusia itu nggak berakhir di sini, berakhirnya di akhirat nanti. Hitung lagi di sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hitung di sana. Nah, Nabi kita ini Nabi terakhir. Makanya Nabi terakhir itu problem dunianya udah semakin banyak. Kalau Nabi Adam itu problem dunianya paling ribut antara suami istri gitu aja. Nabi Adam nggak pulang-pulang, Siti Hawa marah. Kenapa abang nggak pulang-pulang? Sama siapa di sana? Loh, emang sama siapa Dek? Dunia baru kita berdua loh. Makanya kalau perempuan pencemburu gak usah kaget. Dia cerewet dan cemburu dari sononya. Orang dunia baru dua, Nabi Adam gak pulang udah dicemburui. Sama siapa di sana? La ilaha illallah, kita baru berdua. Hanya aku dan kau. Makanya problemnya umat Nabi Adam itu ya sebatas keluarga, perjodohan silang. Nabi Idris juga baru satu kampung. Nabi Ibrahim satu negara kecil gitu, Palestina sama Mesir. Nabi Isa umatnya baru berjalan sampai Romawi. Dan Nabi Muhammad umatnya udah sampai Gorontalo. Gorontalo. Muhammadun jadi Muhammad dong. Lah itu orang Gorontalo. Dibawain agama Rasul dari jalur dua jalur. Satu jalur bawah Karang, satu jalur Ternate. Yang jalur Ternate dibawa oleh Hubullah, saudaranya Babullah. Orang Gorontalo nggak bisa bilang Hubullah, Hubulu. Begitu kedatangan Belanda nggak bisa Belanda bilang Hobulu, Hubel. Makanya ada Rahmat Gubel, itu sebenarnya dari Hubullah, Hobulu, Gubel. Ya ini umatnya semakin banyak. Sama aja miknya, oh ya. Ya. Oh iya, mikir adrenal. Nah itu makanya saya sering ingat besok pulang gitu loh. Maka ya sudah, problematika hidup ini jadi problem yang sangat luar biasa. Jadi makanya umat Nabi terakhir ini benar-benar harus jaga akhlak itu gitu. Karena apa? Karena hampir ketemu dengan semua makhluk. Dari ciptaan Sang Kholik, penciptanya namanya Kholik, ciptaannya namanya makhluk. Bagaimana berhubungan bertemu dengan sesama makhluk? Namanya akhlak. Nah, makanya ini sudah waktunya ketemu semua. Dulu umatnya Nabi Ibrahim paling jauh itu kan dari Filistin ke Mesir, itu tawuran. Nabi Musa umatnya Mesir sama Filistin tawuran. Nah ini umat Nabi Muhammad ketemu dalam sepak bola, ketemu dalam bulu tangkis, bahkan orang sini tidurnya ketemu dengan orang Korea karena Samsung. Hari ini dunia sedang ketemu semua, ketemu jadi satu. Dunia sekarang ini yang namanya makhluk itu ketemu jadi satu. Zaman baru ini semua jadi satu. Dulu kita pengen lihat kucing Afrika itu masih nunggu flora dan fauna. TVRI sehari kita tunggu keluarnya Pak Harmoko, keluar Pak Murdiono,
Sekarang orang mau lihat Afrika nggak perlu nunggu TVRI, cukup handphone. Ini cukup di sini. Ketik aja kucing Afrika keluar. Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar. Lah ini dunia baru. Orang bisa ketemu sambil tidur. Kita di sini tiba-tiba orang Prancis datang dengan Danone bawa aqua di depan meja kiai. Ini punyanya orang Prancis. Ya kan, kelapa punyanya orang Burun. Nah, tapi sedotannya ini orang Cina yang bikin. Jadi dunia kita ini dunia yang jadi satu. Kalau dalam bahasa nenek moyang saya, dunia sing wis tepung gelang, dunia sak godhong ke. Ya, udah inilah yang terjadi, yang tak pegang ini buatan Cina. Make, aduh. Jadi manusia hari ini sudah manusia yang jadi satu. Sepak bola di Afrika, di Qatar bisa kita lihat. Dan itu karena disatukan oleh sebuah sistem dunia baru. Jadi saya tadi pagi masih di Jakarta sana, sekarang udah di sini. Besok pagi saya sudah harus di Jambi. Biasa aja sekarang, makanya Jen juga pensiun. Lihat kan dulu kan Jen menawarkan saiti angin. Sekarang ada pesawat dia dada-dada, well mungkin nggak kepake. Dulu cinta masih mencari kiai untuk minta doa. Sekarang sudah enggak karena cinta tumbuh bersama Avanza. Nah, ini dunia baru 20 tahun yang lalu nggak seperti ini. Ya kan? Dunia baru ini zaman nggak usah khawatir, ini dunia anyar, kursusan habis. Mana ada orang kursus sekarang? Semua tutorial, handphone. Makanya walaupun nggak ketemu saya bisa lihat YouTube. Jadi makanya iseng aja orang manggil saya ke sini. Pengen lihat aslinya ganteng kok orang. Itu rupanya ya iseng pidato dengan presiden ini kaya apa. Ini dunia baru. Dulu kita sopan, apa sekarang dunia udah campur baur sudah. Makanya saya kemana-mana saya selalu bilang jaga persatuan karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Bahkan dalam agama Rasulullah hanya menyampaikan kalimat yang nggak panjang. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Cuman gitu aja. Lah khairan di situ nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna kan bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia itu baik pasti nggak sempurna. Mana ada manusia baik sempurna? Contoh malam hari ini, tak kasih contoh aja. Malam hari ini ngaji ini baik apa baik? Itu nasi banter jawabnya baik apa buruk? Sudah tahu kalau ngaji ini baik. Yang paling baik siapa? Jadi ngaji ini baik semua, tapi yang paling baik di sini siapa? Ya ini orangnya. Ngaji aja nggak dimulai kalau saya belum datang. Minumannya banyak karena orang baik. Iya. Yang punya kursi DPR aja harus duduk di bawah. Saya yang nggak punya kursi malah dikasih kursi karena nggak biasa. Nah inilah karena orang baik, minumannya banyak, dikasih mic. Ini kan orang baik, sama nggak bisa bantah. Kalau malam hari ini pengajian baik, siapa yang paling baik? Nih orangnya. Nah, iya. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena nggak mungkin saya baik. Terlihat di sini kalau nggak diundang sama panitia.
Mana tadi orangnya? Yang ngasih mic itu. Itulah yang datang ke tempat saya di Jogja. Nah itu. Bukan Andi mau. Jadi yang baik itu saya kelihatan baik di sini karena diundang sama panitia. Tanpa diundang panitia saya nggak kelihatan baik di sini. Nah kalau udah gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian panitia jelek. Dua itu baru baik, dua itu udah kelahi kita, udah ribut satu. Nah, apalagi kalau sampean di situ ikut-ikutan, yang baik ya kami ya. Kenapa? Kami mau datang. Kalau kami nggak datang itu bukan pengajian, kenapa? Cek sound. Dua ini baik semua. Kemudian yang bikin terop ini bilang saya yang baik ya, karena kalau nggak tak pasang itu kalau gerimis bubar. Padahal biasanya yang suka masang tenda kayak gini sholatnya juga nggak rajin. Loh, jangan dikira baik itu bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Makanya semua saling terkait. Makanya para ulama, jangan tahu kenapa akhir-akhir ini ada yang ngotot. Oh, kiai kok tenang, ulama-ulama santri, ulama-ulama NU kok tenang, kayak maka banyak bilang, kiai tidak peduli lagi persoalan umat, tidak ikut membela umat. Kata siapa? Kiai itu karena punya umat maka hati-hati. Kamu yang nggak punya umat makanya ngawur. Kamu kiai freelance. Kiai yang punya umat hati-hati betul. Karena apa yang dilakukan oleh umat tanggung jawabnya kiai di hadapan Allah. Yang lain itu kan nggak punya umat, umatnya subscribe. Makanya kalau ngomong sesukanya karena nggak punya umat siapa? Saya ini jelek-jelek Surya NU. Saya punya tanggung jawab umat, punya tanggung jawab santri. Makanya hati-hati. Saya ngajar ngaji. Setiap hari saya ngajar ngaji. Yang saya ajarkan sholat. Sampai aturan main sholat saya ajarkan semua. Tapi sholat itu harus diingat nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu kiai nggak ikut ngurus, urusannya pabrik kain. Kebetulan sekarang pabrik kain yang punya itu Cina. Makanya kalau Cina kamu suruh minggat, kamu telanjang nanti. Itu kiai nggak mudah. Kiai ngajar sholat, orang diajar wudhu. Wudhu itu pakai air. Air itu urusannya sanyo sama pipa. Kiai ngajar wudhu, pipa sama sanyo diurus Mas Pion. Terus Mas Pionnya kamu suruh pergi lah ya pakai padasan. Lu ini agama, kan jangan sembrono. Makanya kiai itu tenang. Kiai ngajar sholat. Sholat itu pakai kiblat. Kiblat urusannya kompas. Kompas dibikin sama orang Jerman. Kiai ngajar sholat bikin masjid. Masjid itu batu sama pasir, tapi nggak jadi satu kalau tidak pakai semen. Maka kiai harus ngerti berkawan baik dengan pemilik pabrik semen. Loh, terus kiai mau marah-marah nggak bisa, hati-hati. Kiai ngajar haji, umroh, cuman sampai di situ. Begitu waktunya berangkat, diangkat sama pesawat. Yang bikin pesawat siapa? Boeing sama Airbus, Yahudi. Makanya kalau kiai itu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Bentar dulu, Yahudinya mati, kita pergi haji, renang. Jangan. Makanya kiai ini tenang, nggak ikut gosok bentar dulu. Umatmu takarannya seberapa? Tiba-tiba bang haram. Loh, kalau bang haram orang segini dosa semua. Karena semuanya masih pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan buatan KUD.
Loh, pergi haji pakai bank karena pilot nggak mau dikasih uang untuk ongkos naik haji. Baca Quran pakai bank karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Loh. Selamat Natal haram. Nah kalau kamu selamat Natal haram ya nggak apa-apa. Tapi liburmu jangan hari Minggu. Nah, jangan pakai Januari, Februari, Maret. Jangan. Loh gajianmu ya jangan akhir bulan Januari. Ini orang nggak bisa. Terus istri-istrimu kamu tahan. Jangan boleh pergi ke kota untuk cari diskon Natal di mal-mal. Nggak boleh. Lo hati-hati. Rokok haram. Nanti dulu. Karena rokok dasarnya nggak ada hukumnya. Tapi rokok menghasilkan cukai 175 triliun. Masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Bukan nama kiai-kiai itu kok terlihat wah kiai ini nggak responsif. Ini saatnya kita berjuang. Pilpres ini adalah perang Badar. Perang Badar apanya? Oh Pilpres itu terusannya Pilkades. Di kampung kelasnya Pilkades, di kabupaten Pilbub, di provinsi Pilgub, di nasional Pilpres, pesta demo. Rahasia biasa namanya pesta ya kadang ada dangdutnya, kadang ada duetnya. Biasa aja. Ini money politik bukan uang bensin. Oh Indonesia itu tiba-tiba orang sekarang ini kok serius-serius itu. Kalau diterima orang biasa uang bensin, terima masjid sumbangan. Kalau diterima kiai bisyarah. Ini money politik bukan cerbesuki mawa beyo. Dunia seperti itu. Loh, makanya hari ini kita udah nggak seperti dulu. Kita harus benar-benar jernih melihat situasi. Nah ini makanya persatuan itu simbol manusia awal. Nggak bisa manusia itu berdiri sendiri. Pengen sehat aja butuh kangkung, butuh bayam. Pengen sehat aja butuh membunuh ikan. Emang ikan gak kepengen kawin ya? Nah, manusia harus bersatu. Garap sawah capek, nangkep sapi, suruh baca sawah. Pergi-pergi capek, sapi diikat di atas gerobak. Gitu. Nah, makanya kasih makan. Ini. Lu dunia itu begitu. Sampean hadir di sini menjadi cakep kayak gitu karena istrinya mau nyuci baju. Tapi cuci baju menjadi bersih karena rinso. Yang buat siapa? Ya pabrik rinso. Bisa kesini dengan nyantai karena ada orang Jepang bikin vario. Makanya si Vario menjadi pemenang, walaupun Suzuki tetap namanya Honda. Lah ini di sini mana ada? Seluruh pompa air namanya Sanyo. Dia nggak marah kok bersatu dengan Sanyo, padahal mereknya Shimizu. Ini Indonesia itu dari dulu sudah indah. Seluruh minuman botol namanya Aqua, walaupun mereknya ada sama Aqua. Lebaran juga kita nggak pernah ngamuk di suku Kongwan, ternyata buka isinya rengginang. Jadi makanya jaga akhlak gitu loh. Manusia bersatu dan jaga akhlak. Baru kalau sudah seperti itu, baru dunia ini hidup. Makanya nenek moyang kita dulu sudah mengajarkan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Orang sini bilang orang semua bersaudara. Iya begitu gak? Kalau nggak salah ya, orang semua bersaudara.
Sematorang bersaudara kuali ya. Lah iya. Lah inilah. Nah apalagi seperti ini dunia baru. Semua disatukan oleh sebuah sistem. Dari ujung sana sampai ujung sana semua pakai WhatsApp. Semua pakai WhatsApp dan WhatsApp ini menghabiskan semuanya. Industri-industri besar habis. Industri cinta habis. Pak Pos nggak ada sekarang. Karena cinta sudah tidak butuh kertas. Loh, kalau dulu kan cinta butuh kertas. Pabrik kertas cinta warnanya pink. Baunya melati, bau genderuwo. Cari yang bau mawar. Menghasilkan industri tinta warnanya biru. Cintaku mengharu biru. Iya kan? Terus dikirim lewat pos. Menghasilkan industri perangko. Dijilat template no. Menghasilkan industri kata-kata. Karena menulis surat cinta butuh kata-kata. Dek, aku merindukanmu. Semenjak kepergianmu ke rantau, entah kenapa hatiku selalu berdebar setiap melihat bayang-bayang sesuatu. Karena serasa di balik bayang-bayang itu ada bayang-bayangmu. Tapi kemarin aku kaget bayang-bayang itu menjadi besar sekali. Kukira bayang-bayangmu, ternyata sapi. Nah dulu kan begitu kalau bikin surat cinta. Dek, semenjak kepergianmu, serasa perih setiap mengingat kebersamaan kita. Aku khawatir kau tergoda. Tapi aku yakin kau pun masih merindukanku. Dan tidak ada laki-laki yang bisa menggodamu. Karena aku tahu dari matamu bahwa di dunia ini hanya ada aku. Ya, aku. Tapi mengingat kepergianmu jadi perih, kekasihku. Perih dan serasa pedih rasanya. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Lu dulu tuh canggih ini. Wah ini yang tua-tua ini canggih ini. Canggih semua. Malam hari ini aku sebenarnya sangat merindumu. Tapi gak ada masalah, aku harus tahan. Karena ini demi masa depanku dan kau, anak-anak kita dan orang tua kita. Aku lukis anak-anak dan aku katakan, ini engkau, ini aku. Dan ini siapa mas? Ini anak-anak kita nanti. Malam hari ini aku merindukanmu dan aku yakin kau merindukanku. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. 4 kali 4, 16. Pasti begitu. Gak ada yang kayak gitu. Loh gak ada yang kayak begitu. Kalau iya kan. Loh sekarang mana ada begitu, hilang semua. Ya hilang semua karena cinta cuma butuh satu jepretan miring. Kalimatnya juga nggak panjang, cuma mah. Loh iya kan? Loh ini dunia berubah. Loh, makanya kita ini juga kiai juga sadar dunia berubah seperti itu. Dulu itu orang berdosa itu kalau keluar rumah. Dulu kalau keluar rumah lihat sungai berdosa, lihat perempuan mandi. Sekarang tidak keluar rumah, di dalam kamar dosanya lebih banyak. Karena bisa buka semuanya, dari yang polos sampai yang miring-miring. Loh ya, orang ngaji dulu kalau nggak ketemu kiai nggak ngaji. Sekarang di rumah bisa nggak ngaji. Tapi bisa ngaji sambil nongkrong di atas WC. Lihat YouTube, Gus Muafik ngaji. Tak dulu lo itu makanya sekarang banyak orang pinter tapi nggak punya akhlak karena nggak ketemu manusia. Ini yang sama. Makanya sekarang orang bener itu saya paling gampang. Makanya zaman akhir pesannya cuma satu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena kebenaran itu mudah sekarang. Gak ada orang nggak pinter. Kalau lihat Google pasti pinter. Syekhul Googli jago. Nah, Google itu ditanya apa saja pasti jawab. Tanya tempat sholat jawab, tanya tempat judi jawab. Google.
Gak ada orang bodoh. Cuman sekarang yang susah itu orang diajari sabar karena kebenaran itu bergandengan dengan sabar. Sekarang mana ada orang sabar? Dulu santri mondok sabar karena gudikan. Tukar lama-lama sabar. Sekarang orang pintar gak ada yang sabar, tinggal lihat YouTube. Nah ini problem manusia hari ini. Makanya jangan heran. Manusia harus benar-benar pintar mengelola persatuan. Mesir waktu itu bersatu, tapi begitu ada kelompok yang hanya mau bersatu dengan sesama kaum muslimin, namanya Ikhwanul Muslimin, Mesir jebol. Akhirnya terjadi perang saudara. Padahal mereka ingin bersatu dengan sesama kaum muslimin, namanya Ikhwanul Muslimin, tapi lama-lama jebol. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung sendiri sama orang Mesir. Nah, jadi jangan dikira. Makanya negara-negara yang bisa menjaga persatuan, negaranya maju, manusianya maju. Nah Indonesia maju. Kenapa? Karena mampu menjaga persatuan. Lu malam ini apa nggak menjaga persatuan? Ngumpulin orang segini banyak, dibiayai sendiri, bersatu. Ini kan simbol persatuan. Lah persatuan seperti ini di kalangan kita santri setahun berapa kali? Coba. Zaman hitung aja. Ada mulutan bersatu dari kampung ke kampung, mulutan. Orang bersatu ngaji, roda ekonomi berputar karena yang jualan juga laku. Bulan Maulid rukun bersatu. Tapi ada juga yang sudah tidak mau bersatu pakai Maulid, bahkan mengatakan Maulid itu bid'ah. Itu orang-orang yang sudah tidak punya landasan persatuan. Makanya orang-orang seperti itu biasanya ribut saja karena nggak mau bersatu. Doa bersama dibilang bid'ah, ya sudah mereka nggak punya landasan persatuan. Di sini Isra Mi'raj masih bersatu, orang mati masih bisa bersatu, orang sholawatan masih bisa bersatu. Lah kalau sudah datang semuanya persatuan, semua terjaga. Yang jual lembungan juga laku, yang jual tahu laku, jual bakso laku, jual tekan laku, jual kaki tiga laku, semua persatuan kayak gini. Ini kan negara yang memang butuh persatuan yang luar biasa. Karena apa? Arab itu satu bangsa, bersepakat pecah menjadi puluhan negara. Cina satu bangsa bersepakat pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berat. Loh, makanya negara kita ini sebuah negara dengan kompleksitas yang luar biasa, tapi ingin bersatu. Loh, makanya menjaga nilai-nilai dasar persatuan umat dan menghidupkan akhlak itu penting. Makanya kiai-kiai gak ada yang ribut aja. Dikit-dikit beda agama kafir, gitu ngapain kamu? Oh Rasulullah sudah dikasih ayat lakum dinukum. Ya sudah, yang mau ke gereja biar ke gereja, yang mau ke masjid ke masjid, ketemu di jalan mau kemana, mau ke gereja, mau kemana, mau ke masjid. Oh ya ayo, kamu ke sana, aku ke sini, nggak usah ribut. Kalau mau ribut ya nanti aja di akhirat, gitu kan? Ribut aja di sana, wong Tuhannya suruh ribut antar Tuhan aja. Ngapain kita ikut ribut? Mau kita cuma pengikut. Jadi ngapain itu? Makanya ada lakum dinukum waliyatin, karena Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Ketika jadi Nabi, umat Nabi Isa masih ada, umat Nabi Musa masih ada. Umat Nabi Isa kuat menempati Filistin, umat Nabi Isa kuat menempati Filistin, umat Nabi Muhammad menempati Makkah. Nah kalau ketemu lakum dinukum waliyatin udah diajari kok sama Rasul. Karena Nabi kita ini Nabi terakhir, tinggalan umat dahulu masih ada. Jadi Indonesia kumpul semua. Di Indonesia ini kumpul semua. Waktu bakas agama di Arab
Baru Yahudi, Nasrani sama Islam. Begitu di sini, ketemu setengah Yahudi, setengah Islam, setengah Nasrani. Ya kadang Nasrani ke gerejanya setahun sekali. Kadang ada yang Islam setahun sekali lebaran, Jumatan nggak kelihatan dia. Ada yang sudah rajin sholat, tapi judi jalan terus ya ada. Ada yang sudah rajin sholat, tapi ganggu istri orang, nggak pernah berhenti ya ada. Dan orangnya pasti ada kok di sini. Iya, Rasulullah ninggali Quran ya di sini. Ada yang utuh kayak gini 30 juz utuh. Ada yang cuma kebagian Yasin. Ada yang cuma kebagian Kulhu. Ada yang cuma kebagian kalau dipanggil suaminya dijawab nun. Ada. Itu ya Quran. Makanya nanti kalau waktunya setoran beda-beda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sana yang setoran Quran utuh ya maju depan. Satu masih di kenapa belum setor? Ya karena cuma mau Yasin, Pak. Nanti kalau dipanggil Yasin baru saya setor. Nah kamu kenapa di pojok jalan-jalan tunggu panggilan nun? Dia tinggal Nabi di sini. Wah ya begini bersepakat dalam satu negara. Enggak mudah, makanya kita jaga agama yang diciptakan oleh Allah. Ini kita jadikan landasan untuk membangun persatuan. Makanya kiai-kiai masih senang bersatu, makan bersama. Kalau bisa tumpengnya satu, ingkungnya satu, dibagi bareng bareng. Doa bersama. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Paham. Nah kalau semuanya pengen berdoa, ya diajak kumpul ke alun-alun kabupaten. Namanya istighosah kubro, pengajian akbar. Nah kalau sudah sampai di situ semuanya ikut. Semuanya ikut. Nah makanya simbol persatuan sendiri adalah Rasulullah. Makanya ketika Islam sampai di sini, yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa, para pembawa agama Islam, ya bagaimana Islam ini membentuk struktur kerukunan. Kalau orang sini diceritani surga air mengalir, di sini surga air mengalir sudah di mana? Malah takut banjir. Diceritani surga itu buahannya banyak, di sini buah-buahan di mana-mana ada, sawah cipluan aja banyak. Diceritani surga itu perempuannya cantik-cantik banyak, nanti kamu dapat banyak. Orang sini nggak terlalu tertarik karena punya satu di dunia aja cerewetnya luar biasa. Loh, makanya para ulama-ulama dulu ketika Islam datang, yang dipikirkan mempersatukan orang yang berbeda. Nah Rasulullah punya konsep persatuan yang luar biasa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah orang-orang yang saling bertanggung jawab, sebagai pemimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Nah orang yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Makanya konsep ra'iyah diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah. Makanya orang Indonesia ini bisa berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Nah satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya rakyat atau rakyat ini kalau kumpul namanya musyarakah. Diambil ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, namanya musyawarah. Karena dulu yang menata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah, dan wilayah itulah yang kemudian berubah menjadi NKRI. Makanya santri penerus para wali NKRI harga mati. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi negara yang paling sunnah di dunia adalah negara Indonesia. Iya, karena bisa menerapkan konsep ra'iyah, itu konsep paling berat. Kalau sunnah yang dibicarakan orang sekarang itu kan sunnah gampang.
Sunat jenggot itu kan gampang. Jangan kamu cukur panjang sendiri. Kalau sunat cingkrang itu gampang. Nenek moyang kita juga dulu dipakai sebagai baju syar'i, nggak bisa untuk nanam padi, dipotong potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka syar'un jadi sarong. Orang Sulawesi nggak bisa bilang n, tapi bilangnya eng, maka syar'un jadi sarong, seperti makan ikan. alaihim. Makanya orang kalau pakai sarung fleksibel, kalau mau cingkrang linting yang tinggi, kalau mau melotrok ya linting turunin ke bawah ya kan. Loh ini kan nenek moyang itu dijago. Bagaimana Islam yang dari sana dibawa ke sini diterapkan yang paling berat. Nah konsep yang paling berat ya konsep rakyat itu. Ra'iyah hidup berbeda suku, bangsa, agama tapi saling tanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup menerapkan itu hanya muslim Indonesia. Makanya rukun sampai hari ini. Makanya akhirnya kita jaga kebersamaan itu. Doa bersama, sholawat ya bersama. Makanya ada istilah sholawatan. Nanti ada kemudian Gorontalo bersolawat, yang di sana solawatan. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, Allah marhaban. Tapi ibu-ibu punya gaya sendiri. Ya Rasulullah salamun alaika dadeng. Ya Rabbi Asya. Ini asli NU. Al-Fatihah. Ya Uhailal Jud, duhai senangnya pengantin baru, yang asalnya dari Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Anglia numpak. Yang orang Sunda kayak Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik, ya Rabbi Rasulullah. Al-Fatihah dirata, ya Uhailal Jud, Asbilin Majid. Yang asalnya Kalimantan, Banjarmasin, ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Asani wa daraj kata yaji rata lalame ya Uhailal Jud, ya Uhailal Jud diwal karomi kota baru gunungnya bangga. Ya dengan gayanya masing-masing umat Rasulullah di sini macam. Ada yang komplain, apa itu sholawatan kok begitu? Terlalu berlebihan. Anta Samsun, anta Badrun. Tuhan kok diumpamakan dengan rembulan dan matahari. Allah, kamu nggak ngerti cinta. Ya cinta dari dulu itu memang berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Jerawat kok aja purnama. Masa sholawatan pakai gini-gini? Lah ya orang ketemu kekasih, lihat pacar dari Jawa aja yes. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa itu berlebihan? Masa Rasulullah menyampaikan hajat? Yang menyampaikan hajat itu Allah. Kalau kamu punya keyakinan yang menyampaikan hajat itu selain Allah, kamu musyrik. Ya orang cinta itu ya biasa begitu, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah kalau kalimat cinta itu semuanya musyrik, ya itu juga musyrik. Masa sehari nggak ketemu kekasihnya,
Mati, yang bikin mati itu Allah. Wah, nggak ada habisnya kalimat cinta dibilang begitu. Rhoma Irama musyrik duluan. Rhoma Irama paling musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja, nggak ada habisnya. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintunya surga? Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Kamu kepalamu segede itu kembali ke rahim. Ya ini kan kadang sekarang sholawat itu dipersoalkan oleh orang-orang yang memang nggak punya tradisi seneng Nabi. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Kamu kalau udah ketemu Tuhan, mati kamu sudah ketemu. Makanya kalimat cinta itu dari dulu berlebihan. Dalam kitab Qisasul Anbiya ya, itu ada cerita burung pipit jatuh cinta. Burung pipit jatuh cinta, merayu kekasihnya di singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Burung pipit, I love you. Pipit yang perempuan bilang, krek. Pipit, I love you, krek. Pipit, jangan begitu. Dengarkan aku jatuh cinta padamu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Akan aku porak-porandakan kerajaan Sulaiman. Akan kurebut mahkota Sulaiman, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman dengar kayak gitu kan dia senyum malah pret lambemu. Burung pipit itu jawabnya juga enak ya Sulaiman. Jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta. Kalimat-kalimat cinta itu memang berlebihan dari dulu. Robiah al-Adawiyah begitu merasa cinta sama Allah, kalimatnya aneh. Ya Allah, kalau ada nikmat di dunia untukku, aku gak butuh. Serahkan pada musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak butuh ya Allah. Berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku ibadah karena aku rindu sama engkau ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalimat cinta. Makanya kalau ada orang mengatakan ini berlebihan sholawat, ini berlebihan, itu orang nggak punya cinta, nggak usah didengerin, kacau dunia orang yang cinta. Makanya akhirnya kita sholawatan menunjukkan itu. Kalau semua pengen berangkat, alun-alun Gorontalo bersolawat. Kalau sudah sampai di alun-alun Gorontalo, apa yang nggak laku di sana? Spanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku gini. Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua. Laku semua. Kalau yang datang kok mafia solawat kain hitam laku semua. Sekarang ada dalam hidupmu cos gitu kan. Di dunia indah. Makanya Indonesia ini masih ada orang-orang yang mikirin persatuan. Makanya Indonesia masih rukun. Yang mati kalau yang ngumpul orang mati siapa? Santri. 3 hari, 7 hari masih ngumpul. Kalau sudah ngumpul, besek laku, ayam laku, anggur laku. Kemudian ziarah ke makam gurunya, bis pariwisata laku. Di makam-makam para guru, zikir istighosah bareng-bareng, bersatu, nggak ada yang olok-olok. Satu bis di makam wali rombongan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelahnya belum selesai, datang lagi sak bis. Salallah, Muhammad, salallah. Enggak ada yang gantian gitu ya, enggak biasa. Satu bis datang lagi, ngawiti ingsun.
Satu bis datang lagi. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah gunu'au lana lillah azanaqba sifadlillah rukun. Tiba-tiba ada orang satu masuk ke makam sendirian. Olah toleh dikira copet. Jangan-jangan copet, nggak taunya apa. Buka jaket rombongan saking Wonosari ditenggo teng bis. Sistem kerukunan sosial seperti ini luar biasa. Akhirnya orang ziarah ke makam gurunya, rindu dengan tanah-tanah di makam gurunya disemayamkan. Setiap tanah di makam gurunya disemayamkan yang menghasilkan kerinduan, disitulah cinta pada tanah-tanah itu hadir. Inilah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris itu yang suka ziarah. Jangan dia nggak takut, kampung-kampungnya. Nah, itu kiai caranya menjaga persatuan. Nah, kiai itu juga kalau kiai di dalam tradisi santri dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti. Makanya bisa aja diinterupsi, "Gus sudah malam, berhenti saya." Enggak apa-apa, enggak sakti. Tapi ada kiai sakti. Kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat. Oh itu sakti, gak ada orang berani. Zaman mau protes, gak berani mesti. Kalau tongkatnya sudah diangkat, Allah, zaman gak terima, ya paling tidur. Gak ada tuh, pokoknya udah itu gak ada berani. Makanya khotib-khotib itu kiai paling sakti. Maka biar gak ngawur, makanya suruh bawa tek sama pegang tongkat. Akhirnya santun loh, pegang tongkat sama watek ya Allah. Lepas tongkatnya jatuh, teknya lepas, ditiup kipas angin, bubar. Makanya kiai-kiai kalau khutbah tenang karena ada tongkat sama tek. Begitu tongkat sama teknya dihilangkan, saudara Jokowi, ya pasti begitu. Makanya yang rusuh-rusuh itu biasanya masjidnya nggak ada tongkatnya. Ini benar-benar ini cara kita Indonesia. Akhirnya apa? Kerukunan terjaga sepanjang tahun. Semua melakukan pengajian. Negara butuh menjelaskan corona. Semua kiai berbicara corona. Walaupun kadang ngawur. Ya karena kiai kan nggak ngerti corona itu apa. Mesti ngawur. Saudara-saudara sekalian, kenapa ada corona? Karena sekarang orang tidak bisa lagi dicegah mulutnya. Dan jarinya selalu membuat dosa. Karena manusia berbuat dosa sama mulut dan jarinya, maka mulutnya harus dimasker, jarinya harus dicuci dengan cuci tangan. Oh santrinya, iya kiai bener. Padahal itu ngarang. Tapi semua terima, ada teroris, kiai ngomong teroris, bangsanya aman. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Itu caranya agama yang dipegang oleh santri untuk menjaga kebersamaan bangsa dan negara. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya apa? Islam setelah ditinggal Rasulullah, yang bergerak ke Eropa macet, yang bergerak ke Rusia macet, yang bergerak Cina berhenti, yang bergerak ke Afrika berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Ada di Indonesia. Kaum muslim yang paling riang gembira, muslim Indonesia, bisa rukun dengan tetangga yang beda agama, beda keyakinan, beda suku, bisa rukun. Itu Islam Indonesia. Karena apa? Kita jaga betul. Jadi jangan dikira hubul waton minal iman terus kita diem aja. Enggak. Kita membiayai kerukunan setiap tahun berapa ribu kali. Forum mulutan berapa ratus kali dalam satu tahun. Habis mulutan Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj khataman pondok, habis itu nuzulul Quran, habis nuzulul Quran halal bihalal, habis halal bihalal kawinan bulan Dzulhijjah, habis itu Hijriyah. Kita selalu bikin pengajian selama sepanjang tahun. Kalau satu pengajian aja dihitung, malam hari ini sekali pengajian berapa ratus juta ini habis. Ayo, itu belum sanggup nih kiai ini. Ini kalau ditanggung negara,
negaranya bangkrut. Dan ini hanya ada di Indonesia, di tempat lain nggak ada. Makanya Islam Indonesia itu rukun. Makanya kalau ada yang datang mengatakan yang gini bid'ah, yang gini nggak ada, suruh diem. Kamu nggak punya umat, jangan cerewet. Itu aja. Umatmu baru rolas cerewetnya kayak begitu likur. Nah itu, makanya semuanya bergerak sekarang. Nah ini kan yang kemudian indah. Walaupun ada yang kemudian dulu mengatakan apa tumpeng musyrik, sekarang juga sudah mulai mau nasi kotak mau. Dulu sholawatan nggak mau, sekarang sudah mau tapi menyebut nyanyian, nggak apa-apa. Dulu mengatakan yasinan nggak boleh, sekarang kahfian, monggo. Dulu suwuk nggak mau, sekarang rukyah mau. Alat musik dulu nggak mau, sekarang mau pakai mulut. Ya ini semua sudah menyadari bahwa di Indonesia ada percontohan Islam di dunia. Dari kita jaga, jangan dikit-dikit bid'ah, jangan dikit-dikit apa. Itu zaman Rasulullah, nggak ada orang sholawatan kok kayak gini-gini. Lo kata siapa? Kamu aja bacanya nggak komplit. Dulu di zaman Rasul juga ada kelompok yang begini, ada macam-macam, tapi tak jelaskan tahun depan aja. Amin, gitu. Ya itu. Kosong. Jadi kita ini senangnya luar biasa hari ini. Bisa membawa dan menjaga agama luar biasa di Indonesia. Orang bisa rukun kayak begini antara anak bangsa. Jangan dicontoh yang kayak poso, kayak apa, jangan dicontoh itu. Niatnya beragama semakin kuat, tapi malah orang di masjid hilang, nggak sembahyang. Dan rencananya mau bangkitkan Islam, malah kemudian orang ngaji nggak ada karena bunuhan, pengajian nggak ada, jumatan nggak ada, sekolahan hilang. Akhirnya apa yang dituai selain perpecahan? Oh, di sini biasa aja. Ada yang masih suka gadu, ya sudah, memang hobinya masih gadu. Kalau nggak bisa kita urus bapaknya, kita urus anaknya, ya gitu aja, masukin TPQ. Biar nanti yang ngingetin bapaknya adalah anaknya. Itu aja kok susah. Rukun kayak begini susah. Hidup secara bersama seperti ini luar biasa. Akhirnya apa aja bisa dikerjakan. Orang ngaji jalan, apa-apa jalan. Dan kita orang hafal Quran paling banyak hari ini ada di Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Orang berjilbab paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji antrian sampai 50 tahun kalau nggak Indonesia. Nah itu kadang kita selalu nggak bersyukur. Bayangannya Islam di Indonesia jelek ya kamu itu, bukan kita. Kita baik kok ya. Orang-orang itu aja yang suka jelek. Makanya kalau mereka memandang sesuatu pasti jelek. Nggak pernah kumpul sama orang, tiba-tiba mikir negara, ya pasti kecil pikirannya. Lu gimana kumpul sama tetangga aja nggak pernah? Ada tetangga mati pura-pura diem. Ada orang selawatan nggak pernah, apa-apa nggak pernah. Tiba-tiba ketika ngurus negara dia ikut. Ya pasti konslet, mau ngurus yang kecil aja nggak pernah, mau ngurus yang gede. Ini tuh makanya kalau ada DPR dari partai-partai yang suka ngurusi yang kecil-kecil nggak pernah gede, nggak usah dipilih gitu aja. Kalau Gerindra urusannya bangsa dan negara, kalau Gerindra ini besar. Kalau Nasdem ya urusan bangsa dan negara. Tapi ada yang nggak pernah ngurus yang gede-gede, tapi pengen ngurus negara ya pasti keliru. Tabrak sapi. Nah itu makanya ini yang terjadi. Dan hari ini kita menempati ranking terbaik beragama dengan riang gembira. Hari ini ada di Malaysia jam 10 malam sudah nggak boleh ada pengajian. Taliban ribut masalah jenggot sampai sekarang tembak-tembakan dengan Taliban. Orang Suriah ribut masalah bendera. Ini bendera tauhid, ini bendera la ilaha illallah. Kita cuma katakan itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI, saya anti. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi lukang tetap pakai palu.
Jadi kita ajak gurau aja. Karena apa? Di negara asalnya mereka sudah gagal, dibawa ke sini, pasti lebih gagal. Makanya kita ini santai enak. Dan itu kita punya di Indonesia. Makanya dunia dalam keadaan krisis sekalipun kita juga nyaman hari ini. Nggak ada negara yang seindah kita miliki yang namanya Indonesia. Hari ini orang Eropa sedang dilanda musim dingin. Senyum aja susah. Karena apa? Karena pasokan gas diputus sama Rusia. Beli dari Amerika lebih mahal. Mereka ngumpulin ikan, ngumpulin kayu untuk pendingin. Karena mereka nggak punya matahari. Orang Eropa selama setahun kehilangan matahari selama 6 bulan. Kalau sudah kehilangan matahari, dinginnya luar biasa. Kulit perempuan berubah kayak kulit tekek. Makanya mereka lari ke Indonesia untuk berjemur. Bukan pornografi, itu dede. Makanya pemerintah nggak usah bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia. Harus pakai jilbab. Ya pindah. Bukannya mereka itu porno, kita aja yang ngeres. Mereka nggak punya matahari, makanya mereka kalau matahari terbit ditunggu. Lah kita setiap hari ketemu matahari, kayaknya mau lihat matahari terbit. Aneh-aneh kok orang ini. Kalau orang Eropa kalau sudah mataharinya hilang, pasti nggak ada daun. Karena sebelum musim dingin ada musim gugur. Seluruh daun rontok di musim gugur. Nggak ada sayur di sana. Makanya kalau di sana musim bulan Januari, bulan Desember, hari Natal yang dihias itu cemara. Karena di bulan Desember satu-satunya yang nggak rontok itu daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, daun itu aja yang nggak rontok. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kita ini nggak luput. Jadi negara kita ini negara yang oleh Allah memang diciptakan untuk orang-orang kayak kita ini yang kecil-kecil, pesek-pesek ya begini. Eropa dibikin besar-besar ya, kenapa ya? Karena di Eropa memang orangnya harus besar karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Orang Afrika harus hitam karena banyak singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Itu makanya ya dibikin hitam biar kalau kejar singa tengkurap udah nggak kelihatan. Makanya kita memahami itu. Kita punya Indonesia. Hari ini negara dengan sistem yang paling menyenangkan itu Indonesia. Makanya kalau ada orang ribut, itu kepolisian begini, itu begini. Ngapain kamu ngurusin kepolisian? Udah kita nyaman ke pasar cari ikan masih ada, cari ikan masih ada. Cari kacang masih ada, bawa karung masih ada. Cari ikan sambil cari kacang sama ikan sambil bincang-bincang masih ada. Enak. Nah inilah. Jadi itu yang harus kita jaga. Kita hidup di hari ini nggak bisa sendiri-sendiri. Semuanya saling ketemu dalam sebuah ruang besar yang namanya ruang kehidupan. Saling ngotot nggak bisa. Eropa sekarang mau ngotot di embargo sama Cina, macet dia. Makanya diajak ngelawan Rusia secara bersama-sama, Eropa juga nggak mau. Kita juga diajari, mari kita lawan, apa nggak mau. Pekerja-pekerja di sini, itu pekerja-pekerja semuanya dari Cina. Ya memang pekerja harus orang jauh. Kalau pekerja orang lokal hari Sabtu sama Minggu pasti hilang. Karena apa? Tetangganya kawinan. Loh, makanya orang Indonesia bekerja di Cina. Lebih banyak orang Indonesia yang kerja di Cina daripada orang Cina yang bekerja di Indonesia. Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia berapa itu jumlahnya? 2 juta lebih. Orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong berapa? 170.000. Apa loh DPR? Terus yang bekerja di Taiwan berapa? 60.000 di Taiwan, 60.000 di Hong Kong segitu. Kita kedatangan tenaga kerja aja ributnya luar biasa. Padahal paling baru 3.000. Iya kan? Ini dunia. Makanya kita ribut morowali semuanya dari jual. Enggak. Nah kalau mikir begitu, orang Indonesia yang bekerja di Cina dipulangin semua, namanya siap. Iya kalau begitu pulang ke sini nggak punya pekerjaan, ya ayammu hilang. Nah
itu sampean DPR RI harus fair, jangan kemudian negara disalah-salahin terus karena oposisi. Ini fair gitu. Itu ini negara tenaga kerja, ini mesin. Ya kan di Indonesia ini, di Saudi berapa? Ya aduh, nggak bisa dihitung. 270 juta orang ini yang keluar negeri, 50 juta lebih. Loh ini kan dunia ini fair, dunia yang fair, yang clear. Jangan kemudian kita ikut-ikutan ribut. Oh ini pekerja ini, la ilaha illallah. Pekerja kita yang di luar negeri malah nggak ada yang sekolah aja diterima di luar negeri. Iya fair gitu. Cangkul sekarang. Anak-anak disuruh jadi pandai besi, apa masih mau? Nggak mau. Maka beli cangkul, ya produksi Cina. Jarum, anak-anak kita apa mau? Nggak mau. Petani kita paling muda usianya 40 tahun. Yang usia 20 udah nggak mau jadi petani, YouTuber. Begitu impor kita marah. Gimana sih? Kalau biar nggak impor ya anak-anak kita didik jadi petani, kita didik jadi peternak. Nggak didik anak jadi petani, nggak didik anak jadi petani, sukanya marah-marah. Nah itulah. Sekarang di Indonesia ini ribetnya luar biasa. Mengaku oposisi padahal kalah pilpres. Sudah enggak ya? Aman, ini biasa aja hidup itu tenang. Ini eranya Pak Jokowi, besok mungkin tahun depan eranya siapa lagi kan gitu. Apa eranya Pak Ganjar, apa eranya Pak Anies, apa Pak Prabowo lagi kan gitu. Kalau enggak eranya Gus Muafik gitu. Itu aja susah. Jadi presiden itu kan nggak susah. Pekerjaannya cuma 3, pidato, potong pita, banting kendi, cuma itu aja. Loh yang lain kan ditugasnya menteri. Loh, makanya dulu zaman Pak Harto ada cerita. Ternyata jadi presiden itu nggak susah. Apa? Pekerjaannya cuma 3, banting kendi, potong pita sama pidato. Makanya presiden kadang diganti Murdiono, kadang diganti Hartono, kadang diganti Harmoko. Begitu ya? Iyalah. Kalau Pak Harto itu apa? Oh itu nggak bisa diganti, itu bosnya. Dulu waktu zaman Pak Harto kan. Ini makanya kita ini pilpres ya biasa aja. Kalau yang punya duit ya datang dengan duitnya begini apa-apa. Polisi nyari nggak ketemu, uang namanya uang bensin. Lah amma ba'du. Loh ini baru mukadimah ya. Belum mulai. Lagi ngaji itu kan ada pembukaannya. Lah ini baru mukadimah, baru amma. Itu belum mulai. Mulainya ya nanti. Kapan-kapan lagi lah terusin. Ya, besok pagi saya udah sampai Jambi. Insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi. Kita bahas manusia dan masa depan dunia ini mau kayak apa, agama mau seperti apa, kan itu kita bahas. Makanya Indonesia jadi seperti ini karena kelompok agamanya pintar mengelola kebersamaan. Begitu kebersamaan tidak lagi dikelola secara bersama-sama, orang hidup sendiri-sendiri dengan alasan bid'ah, tunggu saat kehancuran persatuan sebuah bangsa. Tunggu aja. Ya, itu makanya jangan ikut yang model begitu-begitu. Orang kayak gitu nggak punya umatnya cuma 4 aja, cerewetnya kayak orang 50 kampung. Ya kan? Karena di TV itu. Pak Basalamah itu berapa sih umatnya? Subscribe doang. Tapi kalau ngomong halal haram kayak paling banyak umatnya. Ya kan? Tapi kiai-kiai yang real punya umat banyak. Makanya kalau cari ustadz, cari kiai yang jelas itu umatnya ada apa enggak. Jangan-jangan ketemu kiai freelance susah kan nanti. Ya bener kan? Umat rusak itu kan karena ustadz-ustadz yang nggak punya umat tapi mulutnya banter itu. Kayak Wakasi Sugi itu umatnya di mana? Nggak ketemu itu. Lihat itu apa itu Pak Sugi itu? Sugi Nur itu mana? Nggak lah, biar aja. Itu makanya sampai itu kadang sekarang ini kadang orang itu ini lihat. Kalau saya ini jelek-jelek Surya NU jadinya ya tanggung jawab umatnya ada. Maka alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahmi. Yang penting semuanya sudah bisa lihat wajah saya kan udah cukup. Sudah dikasih kursi,
Jadi itu karena nggak bisa menafikan secara keseluruhan bahwa hidup itu butuh akhlak dan persatuan. Karena citra manusia paling dasar dari persatuan. Kamu kalau nggak bersatu dengan kambing nggak hidup, nggak bersatu dengan ayam, nggak bersatu dengan padi nggak hidup. Dan itu semua tonggak kita barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafirin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Walakin wa nasina dari kuram bidzika ya Allah, ya Allah. Qadra Rabbana yaskam min dzurriyyati biwadin ghairi dzalin baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al 'abdan minan nasi tabi'alaihim warzuqhum minas thamarati yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidan alimil khair. Al-ibadah wa sunul qiyamul iman li abaina ummahatina. Masyayikhina kita diwajadir sama maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfirna lahum. Allahumma ja'al qabrahum mutamir hadil jinan. Allahumma ja'al rahmatuhu wa jamil quluna Muhammadur Rasulullah yaqul man yarji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khulil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku marahku, di sanalah ku berdiri dari madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cek 1 2. Dengan berakhirnya Mau'izatul Hasanah ceramah kebangsaan oleh Kiai Haji Ahmad Rafiq, maka berakhir pula seluruh rangkaian tablik akbar kita pada malam hari
hari ini. Dan kami mohon kepada jamaah muslimin dan muslimat untuk tetap menyiapkan ruang steril dibantu panitia dan banser. Kita biarkan kiai kita keluar lebih dulu. Alhamdulillah merangkul.